Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Soliha dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menanyakan tentang pendidikan karakter yang dibantu oleh teman saya, Naila Nurjahra. Iya, oke, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertamanya. Oke Naila, yang pertama apa sih atau gimana sih arti tanggung jawab bagi kamu sebagai nanti seorang guru? Baik, menurut pendapat saya nih ya, tanggung jawab itu dimana kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, berarti rasa tanggung jawab kita itu nggak ada yang kurang gitu, masih ada rasa kurang tanggung jawabnya. Dan karena nantinya kita menjadi calon seorang guru nih, amin. Kita tuh tugas kita tuh seperti yang di undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Oke, menurut saya tanggung jawab itu di mana sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak melaksanainnya dengan sungguh-sungguh, berarti kita rasa tanggung jawabnya itu kurang. Dan dimana nantinya pun juga kita sebagai calon seorang guru nih ke depannya ya, kita tuh bertugas untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti yang di dalam undang-undang juga. Jadi selain pendidikan karakternya, kita juga bertanggung jawab untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang kita punya kepada peserta didik. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Nay. Gimana sih cara kamu nanti menanamkan nilai tanggung jawab kepada siswa yang kamu ajar atau yang kamu didik? Oke. Karena guru itu digugu dan ditiru, pastinya langkah pertama pun juga kita harus mencontohkan keteladanan kita nih, gimana rasa tanggung jawab kita terhadap seorang guru gitu. Oke Naila, pertanyaan selanjutnya, gimana sih nanti Naila akan menanamkan nilai tanggung jawab itu sendiri nanti kepada siswa Naila yang akan Naila ajarkan? Ya, pastinya nanti aku akan memberikan contoh yang baik dulu ya, karena guru itu digugu dan ditiru, jadi perilaku kita tuh juga harus yang baik-baik untuk agar peserta didik kita tuh juga menirukan yang baiknya. Dan untuk seterusnya pastinya nanti aku akan menerapkan sikap disiplin terlebih dahulu kepada peserta didik, karena dimana peserta didik itu harus mempunyai sikap disiplin yang nantinya dari sikap disiplin itu muncul rasa tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara Naila nanti mengatasi siswa yang kayaknya kurang ya bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik? Mungkin aku akan tanya dulu nih, kenapa dia tuh misal dari tugas yang aku berikan mereka nggak ngerjain, dan nanti tuh aku tanyain dulu melalui pendekatan kenapa dia nggak ngerjain tugas, kenapa dia malas-malasan dalam belajar kayak gitu. Nantinya aku akan tanyain terlebih dahulu, melakukan pendekatan yang lebih kepada peserta didik. Dan kalau misalnya udah mengetahui nih, misal dia malas karena ya udah emang bener-bener malas, nah nanti aku akan memberikan pemahaman sebab akibatnya kenapa dia gak punya rasa tanggung jawab. Kayak misal dia malas gak ngerjain tugas, nah nanti aku kasih tahu nih, kalau dari tugas aja nggak dikerjain, nanti dia tuh bakalan dapat nilai yang nggak bagus gitu, yang dimana nantinya di raportnya tuh bakal dapat nilai merah yang mengakibatkan dia nggak bisa naik kelas seperti teman-temannya gitu. Mungkin dari pemahaman itu dia mempunyai rasa tanggung jawab yang muncul untuk mengerjakan tugas mulai dari situ. Oke. Kalau misalkan dari pandangan Islam itu sendiri, gimana sih Islam melihat guru itu seperti apa? Kalau dalam Islam, karena dalam bahasa itu guru kan mempunyai 3 arti ya. Yang pertama itu ada mualim. Kalau aku rasa sih aku udah punya sikap tanggung jawab, karena dimana kewajiban aku tuh belajar dengan sungguh-sungguh. Aku menuntut ilmunya pun juga rajin, gak malas-malasan gitu, jarang bolos kayak gitu. Terus juga salah satu kewajiban aku tuh juga membantu orang tua ya kan. Nah itu
juga aku melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Oke. Kalau misalkan dari pandangan Islam itu sendiri, gimana sih Islam melihat guru itu seperti apa? Kalau dalam Islam, karena Ya. dalam bahasa itu guru kan mempunyai 3 arti ya. Ya. Yang pertama itu ada mualim, murabbi, dan juga muadib. Yang dimana mualim sendiri itu mempunyai arti mengajar atau merujuk pada transfer ilmu pengetahuan yang bersifatnya kognitif. Nah, kalau misalnya arti murabbi sendiri, itu tuh dia punya makna membimbing atau mengasuh yang merujuk pada sikap pendidik atau sikap kita dalam menghadapi peserta didik. Nah, sedangkan muadib itu mempunyai makna menanamkan adab, yang dimana merujuknya pada pengarahan peserta didik pada aspek perilaku. Seperti itu sih, menurut pemahaman pribadi saya. Oke. Dari semua jawaban yang tadi udah kamu jawab, kira-kira kamu udah punya Oke, dan Naila, dari semua jawaban yang udah kamu jawab tadi, kira-kira kamu udah punya sikap tanggung jawab belum? Dan kalau udah punya sikap tanggung jawab, apakah kamu sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku, Oke, kalau begitu selesai sudah semua pertanyaannya. Terima kasih banyak Naila Nurjahra, temanku, sudah membantuku dalam membuat video wawancara ini untuk tugas karakter building. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.